Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut Kapolresta Palu dicopot. Harga ikan kembali melonjak selama 1 bulan terakhir di Kota Palu. Sebuah ruko yang menjual mainan di Kota Palu terbakar. Dua petak rumah toko mainan di Jalan W.R. Supratman, Kompleks Pasar Impres Manonda, Kota Palu, terbakar Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Kobaran api bermula dari lantai 2 ruko bangunan permanen tersebut. Asap hitam tebal serta api yang mulai membesar membuat warga sekitar panik. Pemilik toko dibantu warga berusaha mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tak berselang lama, 4 unit armada beserta puluhan personil pemadam kebakaran Kota Palu tiba di lokasi. Air langsung ditembakkan ke arah sumber api. Kondisi bangunan yang bertingkat serta atap seng sempat menjadi kendala. Jadi proses pemadaman tadi ini lumayan agak sulit. Agak sulitnya kita terkendala dengan beberapa mainan yang ada di dalam. Mainan itu banyak, plastik, terus bahan-bahan yang lainnya. Terus apinya itu memang berasal dari atas. Jadi untuk mau terobos ke atas itu di pintu itu sudah ditutup sama oleh asap. Jadi kita setengah mati. Asapnya itu plastik. Itu yang buat setengah mati tadi kita. Tapi dalam waktu kurang lebih 15 menit kita sudah kuasai. Sekira 1 jam lebih upaya pemadaman, api berhasil dikuasai. Api diduga akibat arus pendek listrik pada bagian plafon ruko. Akibat kejadian itu, aktivitas jual beli di ruko itu ditutup sementara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Belasan lilin terlihat tersusun dan menyala di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Palu. Lilin-lilin yang ditempelkan di pagar tulisan DPRD Sulawesi Tengah itu merupakan bentuk aksi bela sungkawa para warga atas matinya demokrasi di Indonesia. Belasan warga Palu dan mahasiswa Universitas Tadulako berdatangan silih berganti membawa lilin masing-masing dan menyalakannya. Spanduk bertuliskan rakyat penguasa juga dibentangkan di bagian atas lilin-lilin. Ini sebenarnya bukan aksi ya teman-teman. Yang kita lihat di belakang ini adalah bentuk kepedulian kita untuk matinya demokrasi di negeri ini. Karena kemarin kita mau masuk ke rumah sendiri tidak bisa kawan-kawan. Karena ada beberapa kejanggalan dan memicu untuk kita masuk. Aparat menunda kita untuk masuk ke rumah kita. Teman-teman kita ini ada beberapa yang bawa lilin dari rumah, ada yang beberapa yang menyiapkan. Karena tanpa lilin kita tidak bisa apa-apa, kawan-kawan. Ini ibarat kita berduka untuk negeri ini. Aksi nyala lilin juga sebagai wujud mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah. Aksi itu sudah dilakukan hari ketiga dan akan terus berlanjut hingga tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum selesai. Para pengunjuk rasa ingin memastikan revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai menganulir putusan MK demi kepentingan politik elit batal diterapkan. Selain aksi nyala lilin, warga yang datang juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan hingga puisi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. 5 tahun pasca dilanda bencana gempa bumi,
tsunami, dan likuifaksi, ekonomi lokal terus tumbuh dan berkembang di Kota Palu. Salah satu sektor usaha yang cukup menggeliat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Mereka mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Seperti yang dilakukan salah satu perusahaan pembiayaan dengan menghimpun belasan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Palu. Mereka dilibatkan dalam kegiatan bertajuk Perhelatan Rakyat yang digelar di Taman Gelanggang Olahraga Palu. Para pelaku UMKM ini menjajakan aneka kuliner tradisional kepada para pengunjung, seperti gado-gado, soto ayam, dan aneka minuman ringan. Fahrul, salah seorang pelaku UMKM, mengaku senang bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selama kegiatan berlangsung, hasil penjualan kuliner buatannya lumayan menguntungkan. Terutama untuk saya UMKM, alhamdulillah peminatnya banyak. Tadi jualan apa Pak? Jualannya ini ada gado-gado, ada soto ayam, sama minuman yang lain ada. Sementara itu, pelaksana kegiatan, Sandi Susanto, mengatakan kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan, termasuk membantu menyediakan solusi keuangan di Sulawesi Tengah. Sebagai perusahaan pembiayaan, kami juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan juga bisa penetrasi terhadap perusahaan pembiayaan secara keseluruhan untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat guna. Kegiatan yang berlangsung sehari ini mendapat respon dari masyarakat Kota Palu. Apalagi makanan yang dijual oleh para pelaku UMKM tersebut cukup terjangkau dan menunya cukup diminati karena umumnya kuliner tradisional. Julianis Kay melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.